Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Syahid Darwis LC, tenaga pendidik di Madrasah Alia Negeri 19 Jakarta. Saya adalah peserta PPG, Pendidikan Profesi Guru tahun 2021. Selanjutnya, anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 19 Jakarta, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalian siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini? Kuotanya sudah disiapkan? Siap, Pak, siap. Siap ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum dimulai, saya akan mengabsen dulu siapa saja yang hadir, siapa saja yang sakit. Yang pertama, Wisnu, hadir? Hadir, Pak. Raihan? Hadir, Pak. Marilah, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fatur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darwis yang telah mempersilahkan saya untuk membuka dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya kembalikan kepada Pak Darwis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini. Anak sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu. Kompetensi dasar yang ada di dalamnya adalah yang pertama, meyakini akan kebenaran pelaksanaan ibadah haji tamattu. Kemudian, memiliki kepekaan sosial dalam pelaksanaan ibadah haji tamattu. Berikutnya, menelaah ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan ibadah haji tamattu. Yang terakhir, menunjukkan contoh penerapan pelaksanaan ibadah haji tamattu. Di bawahnya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, melalui pemberian uswatun hasanah, peserta didik dapat menyebutkan tata cara pelaksanaan ibadah haji tamattu dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh penerapan tata cara pelaksanaan ibadah haji tamattu dengan benar. Yang ketiga, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji tamattu dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui proses ceramah dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan hikmah tata cara pelaksanaan ibadah haji tamattu dengan baik dan benar. Pengertian haji menurut bahasa. Haji menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan haji tamattu menurut bahasa berasal dari kata-kata tamatta, mutamattian, artinya bersenang-senang. Itu pengertiannya menurut bahasa. Kemudian pengertian haji tamattu menurut istilah, haji tamattu menurut istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah pada bulan tertentu untuk melakukan beberapa amalan haji seperti melakukan tawaf, melakukan sa'i, tahallul, wukuf atau bertawaf ifadah
dan amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tamattu karena model haji ini yang paling menyenangkan dibandingkan model haji yang lain. Karena seseorang yang mengambil tata cara haji tamattu itu segera atau cepat berganti pakaian serta cepat terbebas dari larangan-larangan ihram. Hukum pelaksanaan ibadah haji, baik itu ibadah haji tamattu, qiran atau ifrad, adalah wajib. Ya, tapi ini baru koma. Jadi hukum pelaksanaan ibadah haji itu adalah wajib bagi yang istito'ah. Ya, kita lihat di bawah dalil-dalilnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita dapatkan dalil tentang disyaratkannya ibadah haji itu pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ila akhirih. Yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian kita juga mendapati dalilnya dari hadis sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Islam itu didirikan di atas 5 sendi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas. Dalam pembelajaran kali ini, saya memakai metode demonstrasi digital dan model problem based planning. Ya. Nah, jadi saya nanti bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti Anda berdiskusi tentang masalah haji tamattu. Ya. Jadi sebelum kita melihat bersama-sama video yang saya akan share, ya, ada persoalan yang saya akan munculkan kepada kalian untuk dicarikan solusinya, yaitu bagaimana cara dan solusi yang kalian ambil jika ada jamaah haji yang kalian dapati di Mekah sudah berihram niat menunaikan haji tamattu, tapi ketika akan melaksanakan umrah tamattunya melakukan tawaf hanya 3 kali putaran sekeliling Ka'bah, lalu berhenti pulang ke pemondokannya di Mekah. Pakaian ihramnya dibuka lalu mandi dan menggantinya pakaian biasa. Tahapan umrah yaitu seperti sa'i tahallul belum dikerjakan, tapi sudah berganti pakaian. Bagaimana solusi yang bisa kalian ambil dari sini? Baiklah, untuk selanjutnya, mari kita lihat video tentang pelaksanaan haji tamattu. Mari kita simak bersama-sama. Anda setahun ini, wah, tentunya Anda telah melalui pelatihan manasik tahuan. Simak tayangan berikut ini agar ibadah Anda benar-benar sempurna. Umumnya dilaksanakan oleh mayoritas jamaah dan untuk haji dan kecuali dalam kondisi berikhram, yakni al-Juhfah atau Rabi', Qarnul Manazim, Lamlam atau Sa'diyah, dan Zatul Iraq. Nah dahulu, maka sedangkan jamaah yang langsung ke Mekah, mikotnya adalah jamaah Indonesia saat masih di pesawat. Awak pasti berganti baju ikhram di kabin pesawat. Sebaiknya sebelum naik pesawat sudah memotong kuku, bulu kemaluan dan ketiak, mandi serta memakai wangi-wangian agar tidak ada bulu yang rontok saat ikhram. Ketika sudah memulai ikhram, Anda dilarang mandi, memakai wangian dan beberapa larangan lainnya sampai tahallul.
Pakaian ihram terdiri 2 helai untuk sarung dan selendang. Sarungnya adalah pakaian yang menutup sarung tangan. Setelah semua siap, haji umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Umrah dengan tamattu sampai haji. Setelah itu, Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku berikhram larangan-larangan berikut: mencukur atau mencabut wangian, menutup kepala, memakai pakaian yang dijahit dan membentuk tubuh, berhubungan badan suami istri, binatang. Haram. Anda akan memulai tawaf kudum dari arah jarum jam, dimulai dari sudut Ka'bah yang sejajar dari Hajar Aswad. Dan ingat, dari sini mulailah ittiba sebelah kanan dengan melipat kain ihram pundak kiri. Ittiba hanya disunahkan saat miqat. Berikan isyarat tanganmu ke arah Hajar Aswad dan mulailah tawaf dengan tenang, berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Dalam setiap putaran, perbanyaklah doa. Berada di rukun Yamani, yakni sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad, Anda di suasana ramai dan tidak mampu melakukannya, lanjutkanlah. Yamani tersebut disunahkan membaca doa, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami di akhirat dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Ulangi doa tersebut sampai di sudut Hajar Aswad, tenang dan tidak berdesak-desakan. Itu bagian dari Ka'bah. Masuk sempurna. Setelah sempurna 7 putaran di belakang makam Ibrahim. Dari belakang makam Ibrahim menuju tempat Sa'i untuk minum air Zam-Zam. Sempatkan minum di sana karena ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membaca firman Allah, "Illah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man alim." Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara kedua kebajikan dengan kerelaan hati. Maka sesungguhnya ketika Anda telah berada di dan membaca doa la ilaha illallah wahdahu yuhyi wa yumitu wa huwa illallah wahdahu la syarika wa hazamal ahzab wahdah, semata tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan, maha kuasa atas segala sesuatu, tiada sesembahan yang hak melainkan Dia, Janjinya yang memenangkan hambanya dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir dengan sekarang mulailah berjalan kaki menuju Marwah. Ketika di pilar hijau disunahkan berlari-lari jalan bagi perempuan. Tiba di Marwah, telah dilakukan dengan sempurna. Maka selanjutnya adalah mencukur rambut atau tahallul, menyudahi ihram. Selanjutnya Anda boleh memakai pakaian biasa di Mekah. Hari ke-8 Hijriyah disebut hari pada haji. Jamaah haji memulai ihram kembali dari Makkah. Pagi sebelum zuhur, jamaah sholat zuhur diqashar 2 rakaat. Kemudian sholat asar juga 2 rakaat dan pada masing-masing waktunya. Tetapi Isya diqashar. Selanjutnya subuh tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh untuk wukuf. Biasanya maka Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat haji. Maka perbanyaklah zikir, doa, dan sholawat untuk Nabi SAW dilaksanakan secara jamak qashar di waktu zuhur. Anda harus benar-benar mengatur diri sendiri untuk bawalah Quran saku untuk dibaca. Setelah matahari terbenam, Anda akan dibawa rombongan ke menunaikan sholat maghrib. Siapkan kardus atau tidak tersedia tikar juga cukup kencang karena jamaah berada di alam terbuka. Botol air kecil untuk wadah kerikil, banyak kerikil untuk persiapan lempar jamarat. Setelah sholat subuh, Anda dan rombongan jamaah dari Indonesia biasanya telah diatur waktunya. Urutannya setelah Jumroh Aqobah adalah menyembelih kurban atau mencukur rambut kepala bagi laki-laki, memotong sebagian bagi perempuan, ganti baju biasa, dan boleh memakai wewangian. Urut fikih adalah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, lalu hari-hari tasyrik untuk jumrah lanjutan di Mina sejak hari 10 sampai hari-hari tawaf ifadah,
dan sa'i. Pemirsa, itulah tata cara dan doa ibadah haji. Anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta, tadi baru saja kita menyaksikan bersama penayangan video pembelajaran tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Di saya bagi 4 kelompok. Kelompok A diketuai oleh Fatur, kelompok B diketuai oleh Raden Aradia, kelompok C diketuai oleh Hazami, kelompok D diketuai oleh Raihan. Baiklah, segera saja diskusi dimulai. Yang akan mempresentasikan diskusi kita kali ini tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu adalah kelompok A, Fatur dan kawan-kawan. Baik, segera waktu dan tempat, silakan kelompok A, Fatur, memimpin diskusi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Muhammad Syahid Darwis LC yang sudah mempersilahkan saya untuk membuka sesi diskusi tentang tema tata cara pelaksanaan haji tamattu. Oke, baik, apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok tentang tema tersebut? Silakan untuk setiap kelompok menanyakan satu pertanyaan ke saya. Saya ingin bertanya dari kelompok dari kelompok B, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji itu dinamakan apa ya? Sekian. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok B. Pertanyaannya, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian ibadah haji dinamakan haji tamattu. Untuk berikutnya kelompok C dan D dipersilakan untuk menanyakan satu soal. Saya mau bertanya, bolehkah dam haji tamattu dibayar di luar tanah haram? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bolehkah dam haji tamattu dibayar di luar tanah haram? Jawabannya, boleh saja. Tapi binatang yang disembelih harus di tanah haram Mekah. Baik, Ya. Untuk selanjutnya perwakilan kelompok D untuk menanyakan satu soal ke saya. Baik, saya perwakilan dari kelompok D ingin mengajukan pertanyaan. Apakah orang yang melakukan haji tamattu cukup sekali sa'i antara Safa dan Marwah untuk umroh dan haji, atau dia harus melakukan sa'i 2 kali? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok D, yaitu apakah orang yang melakukan haji tamattu cukup sekali sa'i antara Safa dan Marwah untuk umroh dan haji, atau dia harus melakukan sa'i 2 kali? Jawabannya adalah sa'i 1 kali untuk umrohnya dan sa'i 1 kali untuk hajinya dilakukan setelah wukuf di Arafah. Baik, kesimpulan pada soal tersebut, pada ketiga soal tersebut adalah pada nomor 1, yaitu daging itu tetap sah dijadikan dam karena tujuannya adalah pembagian daging. Cara itu pun sudah bisa menyampaikan daging kepada kaum miskin di tanah haram. Jika ia terkena kewajiban makan, ia harus menyampaikan ke orang miskin tanah haram. Ini dikiaskan dengan hadyu karena penerima manfaatnya yakni orang miskin di tanah haram tersebut. Kesimpulan soal yang kedua, orang yang melaksanakan haji tamattu harus melakukan 2 sa'i di antara Safa dan Marwah. Pertama untuk umroh dan yang kedua untuk haji. Tidak cukup melaksanakan 1 kali sa'i. Menurut pendapat terkuat di antara para ulama, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakirtu al-hadis
Wa fihi faqala wa man kana ma'ahu hadiya falihu bil haji wa ma'al umrati thumma la lihalli hatta yahillu ma'anhuma jami'a illa an qalat fatafal ladina ahduha bil umrati bil baiti wa bis safa wal marwah thumma halau thumma la tafu tawafan akhraj ba'da an raja'u ma'an mani lajihim. Rawahu Bukhari Muslim, yang artinya kami pergi haji bersama Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan hajinya. Lalu di dalam beliau berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa membawa haji bersamanya, hendaknya dia melaksanakan haji dengan umroh atau yang disebut qiron. Kemudian dia tahallul sampai keduanya selesai dari keduanya umroh dan haji. Kemudian Aisyah berkata, kemudian orang yang niat umroh atau tamattu melakukan tawaf di Ka'bah, lalu sa'i di Safa dan Marwah. Setelah itu mereka tahallul, kemudian mereka tawaf lagi untuk haji setelah pulang dari Mina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan untuk nomor soal yang ketiga, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian ibadah haji, dinamakan haji tamattu. Sekian dari kesimpulan saya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh Bapak Darwis. Jawabannya adalah orang seperti itu kita bawa memulai ihram dengan membawa ke tempat mikot di Mekah, yaitu di tempat yang namanya Tan'aim dan Ji'rana. Di situ memulai ihram. Setelah selesai dibawa masuk ke Mekah, lalu ke Masjidil Haram, tawaf, lalu sa'i, lalu bertahalul, maka selesailah umrohnya dan sudah bisa berganti pakaian. Sekian dari sesi diskusi kali ini. Saya akan menutupnya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita kasih apresiasi kelompok A, Saudara Fatur dan kawan-kawan. Jadi saya tadi menyimak dengan baik ya proses diskusi yang kita lakukan pada PJJ kali ini. Ya, presentasi diskusi yang dibawakan oleh kelompok A, Fatur dan kawan-kawan. Saya pikir bisa memberikan jawaban yang bagus, ya. Jadi soal-soal itu bisa dijawab dengan baik dan benar, ya. Termasuk dari kelompok yang ada B, C, D itu juga cukup merespon daripada pelaksanaan diskusi kita pada hari ini. Oleh karena itu saatnya saya akan memberikan penilaian untuk kelompok A itu saya kasih nilai 90. Kelompok A, Fatur dan kawan-kawan. Kelompok B, 85. Ya. Kelompok C, 85. Dan kelompok D, 85. Itulah hasil penilaian yang saya berikan pada hari ini dengan mempertimbangkan banyak hal. Termasuk ya ketika kalian bertanya itu, ya mestinya menyebutkan nama, terus menyebutkan kelompok, terus pertanyaannya itu jelas. Ya, kalau pertanyaan nggak jelas kan kita nggak ngerti juga mau jawab apa. Jadi penanya bingung, yang mau menjawab juga bingung. Jadi anak sekalian, alhamdulillah saya bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yang perlu saya tekankan bahwa kalau kita mau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, ya kita harus betul-betul memahami yang namanya manasik. Manasik itu adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan menurut hukum syariat Islam tentang pelaksanaan haji. Jadi dalamnya ada syarat-syarat,
ada wajib haji, ada rukun-rukun haji, ada model-model haji. Jadi kadang ada orang yang melaksanakan haji itu dia nggak tahu. Ditanya, Bapak melakukan haji itu haji apa? Bingung dia. Padahal harus tahu, saya ini berhaji tamattu, saya ini berhaji kiran, saya ini berhaji ifrad. Karena beda, cara pelaksanaan beda, serta larangan-larangan juga beda. Tetapi memang mayoritas umat Islam itu, khususnya umat Islam di Indonesia itu banyak memilih tata cara model haji tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu itu adalah model haji yang paling mudah dan paling menyenangkan. Kenapa dikatakan paling mudah dan paling menyenangkan? Karena orang tidak lama untuk bisa menahan diri dari larang-larang ihram. Karena kalau orang sudah berihram itu ada larangannya banyak dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu bisa merusak pahala ibadah haji. Makanya biasanya jamaah haji Indonesia itu memilih haji tamattu karena haji tamattu itu lebih cepat kita bisa lepas dari larang-larang ihram. Jadi kalau haji tamattu kan udah jelas ya umrahnya dulu dikerjakan baru hajinya. Kalau kita sudah berihram umroh di miqat, kita tawaf 7 kali. Terus kita bersa'i 7 kali, lalu bertahallul, memotong rambut. Setelah itu kita sudah bebas. Kita sudah bisa berganti pakaian. Larangan-larangan ihram itu seperti tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong tanaman-tanaman yang ada di Mekah itu, rambut di garuk-garuk kepala itu, sehingga rambut rontok itu sudah nggak berlaku lagi karena kita sudah bebas dari ihram. Jadi kalau haji ifrad seumpamanya, itu haji ifrad mulai awal dia datang sampai pulang itu harus menahan dirinya dari larang-larang ihram karena haji ifrad itu ya bersamaan haji dan umrah dilakukan dan waktu pelaksanaannya lama. Kalau haji tamattu itu enaknya di situ. Kalau orang sudah melakukan ihram, udah tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai. Tinggal menunggu waktu pelaksanaan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Nah itu nanti kalau udah tanggal 8 Zulhijjah baru mulai niat ihram lagi untuk haji. Ke Arafah, baru ke Mina, melontar jamarat, baru masuk tawaf ifadah, ya sudah selesailah pelaksanaan ibadah haji. Jadi anak sekalian, banyak kasus yang terjadi pada jamaah haji karena tidak paham manasik. Jadi permasalahan yang saya munculkan tadi itu adalah realita yang terjadi pada jamaah haji kita. Jadi saya pernah mendapati jamaah seperti itu. Jadi dia kan kloter pertama nih langsung ke Madinah. Di Madinah dia melakukan dulu salat arba'in, salat sunnah 40 waktu 8 hari kurang lebih. Baru masuk Mekah, dia berniat ihram di Bir Ali. Di tempat miqat bagi orang-orang yang datang dari arah Madinah itu namanya Bir Ali atau Zulhulaifah. Ya, di situ memulai. Nah, baru masuk Mekah. Nah ini jamaah ya. Jadi setelah dari sana ke pondokannya dulu, dari pondokannya baru turun ke Masjidil Haram untuk tawaf. Dia bertawaf cuma 3 kali putaran karena waktu itu siang hari panas, sangat panas di Mekah itu. Terus orang berdesak-desakan, dia nggak tahan. Akhirnya dengan teman-temannya diajak pulang ke hotelnya, pemondokannya, baru mandi, ganti pakaian. Saya datang ke situ, ketemu gimana, udah selesai pelaksanaan umrahnya. Katanya sudah, ini kita sudah ganti pakaian. Saya tanya, tawafnya udah berapa kali? Tawafnya cuma 3 kali.
Saya sudah, belum. Talul udah, belum. Lah, kenapa ganti pakaian? Nggak boleh, harus diselesaikan dulu tahapan-tahapannya itu baru kita ganti pakaian. Itu nggak sah, batal. Tadi jadi bagaimana? Ya, jadi harus memulai dari awal. Jadi kita harus memulai awal niat ihram itu. Kalau di Mekah ada 2 tempat untuk bermikat itu. Tempat mikatnya ahlu Makkah itu ada namanya Jirana, ada namanya Tanim, sekitar 5-7 km dari Mekah. Jadi saya bawa jamaah itu ke sana naik taksi. Dia yang bayar, masa saya mau bayar? Ya. Jadi tentu mereka yang tanggung akomodasinya. Jadi makan minumnya ya dia nanggung, masa saya mau bayarin? Dia lebih banyak duitnya daripada saya. Ya, jadi saya bawa jamaah itu. Mulai dari sana ya, udah berwudu, kan tadi di rumah udah mandi. Masa mau mandi lagi di situ, nggak usah mandi. Udah mandi, berwudu, lalu saat sudah rakaat, lalu dia berniat ihram lagi, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya berniat untuk melakukan umroh. Selesai, saya bawa lagi masuk ke Mekah. Lalu saya bawa langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf 7 kali. Jadi saya yang pimpin langsung. Jadi jamaah itu ikut ke saya itu, ikut di belakang. Jadi apa saya ngomongin Rabbana atina fid dunya hasanah itu dia paling lancar bacanya. Tapi kalau doa-doa lain ya berhenti, nggak paham. Tapi yang penting doa itu tidak mesti ada ketentuan yang mudah lah bagi kita. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah yang mudah itu yang kita baca ketika tawaf sambil berdoa khusus sesuai dengan kemauan kita masing-masing. 7 kali putaran itu selesai baru kita ya melakukan sa'i. Ya, sebelumnya itu kita salat sunnah dulu di belakang makam Ibrahim. Setelah selesai salat sunnah kita minum air jam-jam, air zam-zam disunahkan. Baru kita sa'i 7 putaran. Jadi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu 1 putaran. Dari Bukit Marwah ke Safa lagi itu 1 putaran. Sampai 7 kali, maka selesailah sa'i kita. Nah, kalau sa'i udah selesai lah, kita ya bertahallul. Memotong rambut paling kurang 3 helai atau yang laki-laki itu dicukur sampai habis disunah. Setelah itu ya selesailah pelaksanaan umroh. Kita sudah bisa pulang ke hotel dan berganti pakaian. Nah, itu satu pengalaman. Pengalaman berikutnya anak sekalian, itu kejadian tahun 1996. Nah, di situ ada jamaah, kita sudah wukuf nih di Arafah. Orang berhukam dalam keadaan pakaian ihram, laki-laki tidak boleh memakai celana dalam. Ya, nggak boleh karena berjahit. Ada jamaah itu, karena waktu itu masih berjalan kita, nggak naik mobil. Berjalan ke Musdalifah. Ini orang kenapa ini cepat sekali jalannya nih? Kita kan berhati-hati jalannya. Kenapa? Karena kita waspada. Kita kan nggak pakai celana dalam. Ntar kalau jalannya kencang kan nanti khawatirnya itu pakai ihram melorot atau gimana ya. Kita hati-hati. Kalau dia enggak, kayak nggak ada beban gitu kan. Ternyata diusut punya usut, wah ini orang pakai celana dalam. Wah nggak boleh, itu berjahit, melanggar aturan manasik. Ya harus membayar dam mestinya. Nah ini lagi-lagi orang yang nggak paham ya, masalah manasik. Jadi jangan sampai nanti kalian naik haji sudah berihram pakai celana dalam. Laki-laki nggak boleh. Laki-laki itu kalau dalam berihram itu dia hanya diperbolehkan 2 helai, satu yang jadikan selendang, satu yang menutup bagian bawah, terus sandal. Pakai sandal boleh. Itu doang. Nggak boleh pakai celana dalam. Kalau perempuan boleh. Ya. Jadi perempuan itu cara berihramnya ya seperti kalau dia mau salat. Jadi memakai kudung, ya menutup aurat lah. Nggak boleh memakai nikab atau memakai kaos tangan, itu doang. Kalau perempuan nggak banyak yang harus diperhatikan. Kalau laki itu, pertama itu laki-laki, ya. Kalau Anda berihram
harus hati-hati. Pakaian itu jangan sampai kesingkap. Kan nggak pakai celana dalam orang, ya kan? Nah, itu 2 peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian, anak sekalian, peristiwa yang lain itu yang terjadi di tempat melontar jamarat. Baik, anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta yang saya banggakan. Untuk selanjutnya, ada penilaian kerja siswa yang kalian harus isi. Ya, jadi boleh di-share. Ya, LKPD-nya itu anak sekalian diisi sebagai bentuk penilaian saya secara tertulis, ya. Nanti lembar kerja siswa itu di store ke saya, jadi bisa nanti dikirim lewat WA. Baik, anakku siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta, kesimpulan yang saya ambil yang terakhir adalah kita betul-betul harus memahami tata cara manasik sebelum kita punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Model haji itu yang kita mau kerjakan terserah. Yang mau model haji tamattu, model qiran, ifrad. Tapi disarankan yang model haji tamattu karena lebih mudah. Bukan memudahkan, ya lebih ringan dibandingkan model yang lain. Ya, itu. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan masuk materi yang lain, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Jadi beda itu pelaksanaan ibadah umrah sama haji, beda. Di antara perbedaannya itu kalau haji itu hanya dilaksanakan setahun, kalau umrah bisa dilaksanakan berkali-kali dalam setahun. Terus kalau haji itu waktunya tertentu, itu hanya di bulan Zulhijjah, tanggal 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Itu waktu haji. Sementara umrah itu di luar waktu haji semuanya boleh dipakai untuk melakukan ibadah umroh. Berkali-kali, yang penting istita'ah dalam masalah finansial. Kita mampu melakukan perjalanan ke sana, silakan aja untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan nanti kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Baik, anak sekalian, marilah kita akhiri pembelajaran ini. Doa akan dipimpin oleh siapa tadi? Batur lagi, ya. Silakan Batur. Doa. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka wa 'allamtu taniyati fardudahu ilayya inda hajati wa la tansinati ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Pak Darus. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah, sebagai modal kalian untuk di hari-hari yang akan datang, karena siapa tahu ada di antara kalian yang mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya, tidak menutup kemungkinan yang namanya rezeki bisa saja kita dapatkan dari jalan mana saja. Tiba-tiba ya orang tua kalian kena gusur, ya siapa tahu ya dapat miliaran ya udah bisa. Tapi kalau digusur ya ujung-ujungnya memudaratkan nggak usah, ya bisa saja. Baiklah, ya saya akhiri saja pelajaran kali ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Waalaikumsalam.